Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Basania. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tes proyektif dalam psikologi. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tes proyektif dalam psikologi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih tes proyektif tersebut gitu. Tes proyektif merupakan salah satu metode asesmen dalam psikologi yang dirancang untuk mengungkapkan aspek-aspek kepribadian seseorang melalui respon terhadap stimulus yang ambigu atau tidak jelas. Stimulus ini bisa berupa gambar, kata, kalimat, atau bentuk lainnya yang memungkinkan individu tersebut untuk memproyeksikan pikiran, perasaan, dan pengalaman yang berada pada alam bawah sadarnya ke dalam respon yang sudah disebutkan. Berbeda dengan tes objektif yang memiliki jawaban benar ataupun salah, tes proyektif lebih fleksibel dan bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika kepribadian yang mungkin tidak terungkap melalui pertanyaan langsung. Metode ini didasarkan pada teori psikoanalisis di mana manusia cenderung memproyeksikan konflik internalnya ke dunia luar. Tes ini sering digunakan dalam konseling, penelitian, atau seleksi karyawan untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam tentang motivasi emosi dan sikap seseorang. EPPS atau biasa disebut sebagai Edward Personal Preference Schedule adalah tes kepribadian yang dikembangkan oleh psikolog Alan L. Edward pada tahun 1953. Berdasarkan teori kebutuhan dasar manusia dari Henry Murray, teori dasar EPPS mengasumsikan bahwa kepribadian individu dipengaruhi oleh 15 kebutuhan psikologis utama yang saling independen. Dan tes ini menggunakan pendekatan forced choice atau dalam tanda kutip pilihan paksa, di mana peserta harus memilih antara dua pernyataan yang tampaknya sama menariknya. Tujuan utama tes ini adalah untuk mengukur preferensi kepribadian secara objektif, membantu memahami motivasi dasar, dan memprediksi perilaku dalam berbagai konteks seperti karir atau hubungan sosial. EPPS sering digunakan dalam konseling karir, seleksi karyawan, atau penelitian psikologi untuk mengidentifikasi kebutuhan dominan yang mempengaruhi keputusan hidup seseorang. Eh, aspek kepribadian di Aspek kepribadian yang diukur oleh EPPS mencakup 15 dimensi kebutuhan, yaitu yang pertama achievement, yaitu kebutuhan untuk mencapai prestasi, deference, kebutuhan untuk menghormati otoritas, yang ketiga order, kebutuhan akan keteraturan dan organisasi, yang keempat exhibition, kebutuhan untuk menarik perhatian, yang kelima autonomy, kebutuhan untuk mandiri, selanjutnya affiliation, kebutuhan akan hubungan sosial, dan intraception, kebutuhan untuk memahami diri dan orang lain, succurrence, kebutuhan untuk mendapatkan dukungan, selanjutnya dominance, kebutuhan untuk memimpin, dan selanjutnya abasement, uh, basement, kebutuhan untuk merendahkan diri, nurturance, kebutuhan untuk merawat orang lain, change, kebutuhan akan perubahan dan variasi, endurance, kebutuhan untuk ketekunan, heterosexuality, kebutuhan akan hubungan heteroseksual, aggression, kebutuhan untuk mengapresikan agresi. Dengan mengukur aspek-aspek ini, EPPS membantu kita memahami bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut membentuk perilaku individu dalam kegiatan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan terkait SSCT. SSCT atau lebih tepatnya Shake Sentence Completion Test yang dikembangkan oleh Joseph dan rekan-rekannya adalah tes proyektif yang menggunakan kalimat-kalimat tidak lengkap sebagai stimulus.
Teori-teori dasar SSCT berakar pada pendekatan psikoanalisis dan proyektif di mana respon peserta dalam melengkapi kalimat mengungkapkan sikap, konflik, dan dinamika kepribadian yang terdapat pada alam bawah sadarnya yang yang mungkin hal ini tidak disadari secara keseluruhan. Tujuan tes ini adalah untuk mengeksplorasi penyesuaian diri terhadap lingkungan, mengidentifikasi area konflik, dan memberikan gambaran tentang struktur kepribadian secara keseluruhan. SSCT sering digunakan dalam asesmen klinis, konseling, ataupun evaluasi psikologis untuk mendeteksi isu-isu emosional seperti kecemasan ataupun hubungan interpersonal. Aspek kepribadian yang diukur meliputi empat area utama penyusunan diri, yang mana empat area utama penyelesaian diri ini dibagi menjadi 15 daerah sikap dengan total 60 item kalimat. Empat area utama penyelesaian diri yaitu family, sikap terhadap keluarga dan hubungan parental; seks, sikap terhadap hubungan seksual dan gender; interpersonal relationship, sikap terhadap orang lain termasuk teman dan rekan kerja; self concept, pandangan diri sendiri termasuk harga diri dan aspirasi. Tes ini efektif karena respon yang diberikan cenderung spontan dan mencerminkan pemikiran sejati peserta. Dalam penggunaan tes psikologi seperti EPPS dan SSCT, etika menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga integritas profesi dan melindungi peserta. Beberapa prinsip etika yang sangat ditekankan meliputi eh, tidak menampilkan stimulus asli tes di luar konteks profesional untuk menghindari pembiasaan atau penyalahgunaan, menjaga kerahasiaan hasil tes agar informasi pribadi tidak bocor, memperoleh informed consent dari peserta sebelum tes dilakukan, serta memastikan tes digunakan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau latar belakang lainnya. Selain itu, interpretasi hasil harus dilakukan oleh profesional terlatih dan data tes harus diintegrasikan dengan informasi lain untuk menghindari kesimpulan yang salah. Etika ini didasarkan pada kode etik dari organisasi seperti American Psychological Association dan HIMSI di Indonesia, yang menekankan tanggung jawab moral untuk membantu tanpa merugikan. Dengan mematuhi etika ini, kita bisa memastikan bahwa tes psikologi benar-benar bermanfaat dan aman bagi semua pihak. Dari sudut pandang saya pribadi, tes proyektif seperti EPPS dan SSCT memberikan insight yang berharga karena keduanya tidak hanya mengukur apa yang kita katakan secara sadar, tapi juga mengungkapkan lapisan lebih dalam dari kepribadian seorang individu, yang mana manfaatnya sangat besar dalam membantu seseorang memahami diri sendiri. Misalnya dalam memilih karir yang sesuai dengan kebutuhan dominan atau seperti menyelesaikan konflik emosional yang tersembunyi. Saya percaya dengan pendekatan ini kita bisa membangun masyarakat yang lebih empati dan sadar diri, asal hal ini digunakan dengan bijak dan etis. Tes proyektif mengajarkan kita bahwa kepribadian bukanlah sesuatu yang hitam ataupun putih, tapi kepribadian adalah sebuah mozaik yang indah dari pengalaman hidup seseorang. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat salah kata ataupun sikap dari diri saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.